Alhamdulillah, Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Pengurus, para Dewan Ustaz dari seluruh sakti. Pada kesempatan yang penuh berkat ini, izinkan saya perkenalkan diri dengan saya Dira sebagai MC dan teman-teman saya. Nama saya Daniel Ramadan, Christian, Naya, Muhammad Rawi, dan saya Bakar. saya Febri. Sama. pada kesempatan yang penuh berkat ini, ada pun susunan acara kepada ini sebagai berikut: pembukaan, sambutan pengasuh Kopes, materi, sesi tanya jawab, doa dan penutup. Yang pertama kita sambut pengasuh Kopes, yaitu Bapak Kita masuk ke materi sosialisasi aja. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya agama, yaitu agama adalah sistem yang mengatur kata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya dan lingkungannya. Selanjutnya ada nilai-nilai moral dalam beragama. Menekankan nilai-nilai moral dalam beragama berarti mengamalkan ajaran agama untuk membentuk karakter dan perilaku yang baik. Contoh nilai-nilai ini meliputi kejujuran, saling menghormati, dan kasih sayang. Dan contoh-contoh nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui ibadah rutin, kegiatan sosial, dan sikap terhadap sesama. Selanjutnya ada etika beragama. Etika beragama adalah moral yang membimbing perilaku seseorang dalam menjalankan keyakinannya, yang mencakup hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Contoh etika dalam kehidupan sehari-hari yaitu bersikap sopan dan ramah, menghargai pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan, dan menjaga privasi orang lain. Yaitu ada kelebihan dan kekurangan dalam beragama. Kelebihannya yaitu ada memberikan tujuan dan arah hidup, adanya ketenangan dan harapan, dan yang terakhir ada menciptakan kebersamaan. Lalu yang kedua yaitu kekurangan dalam beragama. Ada potensi intoleransi dan konflik antar kelompok, mengabaikan pemikiran rasional, dan yang terakhir menimbulkan rasa bersalah dan ketakutan. Selanjutnya ada hukum agama. Hukum agama adalah moralitas, etika, atau aturan yang diajarkan oleh tradisi atau doktrin agama tertentu. Contoh hukum agama yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti sholat lima waktu bagi umat muslim, larangan berbuat dosa atau mencuri, saling tolong-menolong antar sesama. Pemahaman spiritual dalam kehidupan sehari-hari adalah menemukan makna dan kedamaian batin dengan terhubung pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, seperti Tuhan, alam semesta, atau nilai-nilai hidup. Contoh pemahaman spiritual dalam kehidupan sehari-hari meliputi meditasi, doa, membuat kebaikan, menemukan makna dalam kesulitan, menjalani hidup dengan prinsip. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke sesi tanya jawab yang dijelasin sama Mas Laki. Tadi ada yang mau ditanyain nggak? Materi pentingnya agama ada yang mau ditanyain? Sesi tanya jawab. Ya, saya mau nanya. Oh, boleh. Itu pentingnya. Apa itu pentingnya agama? Ya, bagi masyarakat di seluruh dunia. Dengan Mas siapa? Ya, saya. Siapa namanya? Siapa? Taj. Ya. Baru tanya. Kita jawab sama Mas Rafli ya. Pentingnya agama itu apa? Pertanyaan sepertinya. Jadi agama itu bukan cuma soal ibadah, tapi juga soal hidup. Contohnya ada 5. Yang pertama, kasih arah dan makna hidup. Yang kedua, kontrol diri dan moral. Yang ketiga, penguat mental dan ketenangan. Yang keempat, membentuk karakter. Dan yang terakhir, menjauhkan dari hal yang rusak. Udah cukup belum Mas?
Kalau belum, Paling banyak itu kalau orang nggak ada agama tuh nggak punya arah, nggak punya tujuan, buta arah. Tapi kalau orang punya agama, oh ini udah ditentukan tujuannya kemana, kita tinggal mengikuti jalurnya. Kayak gitu. Ya. Ini agama. Ada aja yang punya agama aja masih suka tersesat kan? Tergantung iman dan takwa kita kan. Dan lagi yang mau ditanya ini, pertanyaannya ini. Toleransi beragama itu seperti apa? Ini toleransi beragama. Toleransi beragama Mas Kris. ada pengalaman. Toleransi beragama ini. Setiap orang kan punya pilihan masing-masing ya, punya agama masing-masing. Jadi kita tuh saling menghargai. Misalkan kayak gitu. Kalau agama Islam kan kita selalu bahwa bagi yang non Muslim, kita harus menghargai mereka tuh punya kewajiban kepada Tuhan untuk beribadah selama 5 hari dalam sehari. Begitu juga kayak ibaratnya yang non Muslim, apalagi yang kayak Kristen atau Protestan. Mereka setiap minggu wajib ibadah. Kita juga harus menghargai setiap hari minggu jalanan ke arah gereja itu selalu macet karena dipakai untuk ibadah. Kita harus menghargai, misalkan kayak Imlek, mereka suka nyalain petasan, mungkin bagi kita berisik, tapi bagi mereka itu udah ibadah mereka. Kita harus menghargai itu semua. Karena Indonesia itu kan beragam agama, budaya, suku dan ras. Jadi nggak bisa satu agama dipaksakan ke agama orang lain. Ibaratnya ya agamaku, agamamu, kayak gitu toleransinya. Saling menghargai. Misalkan lagi kumpul sama teman satu kerjaan, ternyata temannya non Muslim, ngajak, ayo makan babi mau enggak? Kita yang non Muslim ya secara baik-baik nolak, jangan maaf ya kita Muslim, kita nggak makan ini karena ajaran agama kita itu haram. Sebaik-baik kita ngomong secara sopan dan baik ke teman kita, jangan nggak boleh haram itu, nggak boleh. Kita tetap harus menghargai mereka juga, itu kan akan mereka. Ya, jadi toleransi itu ibaratnya saling menghargai dan menghormati lah, ibaratnya saling menjaga. Ya, jadi yang mau ditanyain, ya? Coba saya coba intinya definisi agama itu apa? Inti dari definisi agama. Menurut kita ya definisi agama menurut materi yang kita tadi sajikan, orang yang menuntun kita buat keadaan yang lebih baik kayak gitu menurut saya ya. Tapi kalau misalkan ada pandangan yang lebih baik ya boleh silakan. Tapi secara literal itu agama ya aturan atau sistem yang mengatur kita untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa kayak gitu. Berarti dari definisi itu kenapa agama bisa bermacam-macam? Jadi gini, sebenarnya sih bukan bermacam-macam ya. Sebenarnya dari awal kan dari Nabi Adam pertama kan ada tuntunan Islam. Cuman dari proses turunnya dari agama Islam itu kan banyak proses dan banyak tahap. Mungkin ibaratnya kayak gini. Kalau saya sih nggak terlalu pintar agama, yang saya tangkap seperti ini. Tapi pada saat agama Islam diturunkan ke Nabi Isa, ada sedikit penyimpangan. Bisa dibilang kayak gitu. Akhirnya terjadilah perpecahan adanya agama Kristen. Karena menurut mereka Isa itu adalah Tuhan. Tapi bagi kita itu kan nabi. Cuman ya pandangan mereka terserah. Cuman kita berpatokan apa yang sudah diajarkan dalam Al-Quran, hadis, dan Rasul itu kan sudah ditentukan, sudah sesuai urutannya. Kita hanya berpatokan dari situ. Terserah ibaratnya gini, terserah mau lewat jalan mana, yang penting tujuannya sama. Misalkan mau ke Semarang, Mas mau ke Gondrong boleh, lewat Polis boleh. Kita nentuin sesuai apa yang sudah ditentukan. Kita disuruh lewat Semarang, ya lewat Semarang. Kayak gitu ibaratnya. Jadi ya tergantung persepsi masing-masing, agama masing-masing, dan keyakinan masing-masing kayak gitu. Itulah yang bisa saya jelaskan secara mendasar ya. Saya kurang paham ya untuk Tunggu aja dulu. Ya, dari ini cukup ya. Iya. Cukup. kalau mereka lebih paham daripada mereka lebih ngerti daripada kita. Soalnya kan Cuma bohong kak. kita kesini tuh mau ngasih materinya buat yang Iya. misalnya nggak tahu kalau bakal ada cara kan. Makanya ya udah, Oke Mas. kita jadi serba jadi
Tahu nggak? Oke, kita langsung penutup aja ya dari Sambil nunggu apa tadi ya? Dia lagi jalan. sambil badainya jalan ya. Penutup. Nanti minta waktunya sebentar buat dokumentasi ya, buat foto-foto. Nanti kalau untuk di ini nyusul ya, maaf ya, soalnya orangnya di jalan, soalnya ismonya kan anak kecil. Ilmunya itu buat SD sama SMP, makanya kita bawa hadiahnya itu yang membuat anak kecil. Kita tahunya yang datang udah pada dewasa. Iya. Saya tutup. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.